Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Rahmadani. Saya di sini dari kelas KM 101 dengan NIM 2505010010034. Tugas proposal ini kita mengambil judul kemampuan siswa menggunakan teknologi dan pengaruhnya terhadap penyelesaian tugas sekolah. Lalu selanjutnya di bab pertama kita punya latar belakang. Saat ini proses belajar banyak dibantu teknologi mulai dari cari materi sampai mengumpulkan tugas. Di era digital seperti ini, teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk salah satunya dalam dunia pendidikan. Sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang memakai dan memanfaatkan teknologi seperti zaman sekarang, seperti dengan penggunaan smartphone, laptop, ataupun internet untuk kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua ada kemampuan siswa dalam memakai teknologi berbeda-beda sehingga memengaruhi hasil tugas mereka. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi saat ini sangat pesat sehingga membuat para siswa dituntut untuk selalu bisa menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang ada, seperti media aplikasinya ataupun perangkat atau platform pembelajaran lain. Maka dari itu, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dan memadai untuk menghadapi situasi saat ini. Ada siswa yang mudah untuk menggunakan dan beradaptasi, tapi ada juga siswa yang masih sangat awam dan kesulitan dengan metode-metode belajar seperti saat ini. Nah, dengan adanya perbedaan seperti itu, ini bisa memengaruhi bagaimana para siswa menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, baik itu dari segi hasil ataupun dari segi waktu sekaligus. Oleh karena itu, sebenarnya sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan-kemampuan para siswa-siswa ini dalam menggunakan teknologi, dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi dalam penyelesaian tugas sekolah. Lalu yang ketiga, penelitian ini ingin melihat sejauh mana teknologi membantu proses belajar siswa. Dengan begini, kami berharap dapat memberikan gambaran antara kemampuan teknologi siswa dengan penyelesaian tugas sekolah, sehingga bisa menjadi dasar bagi guru-guru ataupun pihak sekolah manapun untuk memberikan penilaian ataupun bimbingan yang tepat bagi para siswa dalam pemanfaatan teknologi seperti saat ini. Lalu selanjutnya, kita mempunyai rumusan masalah untuk proposal ini. Yang pertama, seberapa baik para siswa menggunakan teknologi saat belajar. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi-teknologi ini terhadap tugas sekolah mereka. Yang ketiga, faktor apa saja yang bisa membuat siswa lancar ataupun kesulitan dalam menggunakan teknologi. Lalu kita juga mempunyai tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan kita adalah untuk mengetahui kemampuan teknologi siswa. Lalu yang kedua, kita juga butuh mengidentifikasi faktor apa saja yang bisa mempengaruhinya. Lalu yang terakhir, kita butuh melihat pengaruhnya terhadap penyelesaian tugas-tugas mereka. Lalu kita juga mempunyai manfaat penelitian, dan ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara teoritis, yaitu di sini manfaatnya bisa memperkaya kajian literasi digital, dan temuan yang diperoleh juga dapat menjadi tambahan referensi bagi yang membahas penggunaan teknologi dalam proses belajar seperti ini. Lalu secara praktis, ini lebih untuk ke para siswanya sendiri ataupun ke guru-guru, sekolah, wali murid, atau penelitian lainnya. Kalau kita lihat kondisi belajar sekarang, teknologi itu udah jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari kegiatan siswa. Mulai dari cari materi, ngerjain tugas, sampai ngumpulin hasil kerja. Semuanya itu pasti banyak dibantu aplikasi dan platform digital. Akses ke informasi juga jauh lebih cepat dan lebih luas dibandingkan cara-cara lama.
Tapi penggunaan teknologi ini nggak selalu berjalan sama untuk semua siswa. Ada yang sudah terbiasa pakai berbagai aplikasi, jadi proses belajarnya lebih lancar. Dia sudah banyak tahu misalnya tentang AI ini, AI itu, cara bikin formatnya, cara biar lebih bagus jawabannya. Tapi ada juga yang masih perlu waktu buat menyesuaikan diri. Perbedaan kemampuan ini otomatis berpengaruh ke kecepatan kerja dan kualitas tugas mereka masing-masing. Karena itu, penelitian ini fokus melihat seberapa besar teknologi benar-benar membantu proses belajar siswa. Apakah teknologi itu cuma memudahkan secara teknis atau memang berpengaruh sampai ke pemahaman materi, efektivitas belajar, dan hasil akhir tugas. Jadi yang ingin dilihat bukan hanya penggunaannya, tapi juga dampaknya terhadap kualitas belajar. Selanjutnya, untuk penyelesaian tugas. Kalau kita masuk ke bagian penyelesaian tugas, bentuk tugas yang diberikan ke siswa itu sebenarnya cukup beragam. Apalagi kita lihat sekarang kurikulum sekolah juga udah berbeda-beda. Ada tugas tulisan seperti rangkuman atau esai, ada tugas proyek kayak poster atau video, ada juga presentasi dan kerja kelompok. Setiap bentuk tugas ini punya tujuan yang berbeda, mulai dari melatih pemahaman, kreativitas, sampai kerjasama. Dalam penilaian, biasanya yang diperhatikan itu beberapa hal. Apakah tugas dikumpulkan tepat waktu, apakah isinya sesuai instruksi, bagaimana kualitas pengerjaannya, tingkat kemandirian siswanya, dan seberapa teliti siswa itu menyusun tugasnya. Di sini teknologi punya peran yang cukup besar. Dengan bantuan aplikasi dan perangkat digital, siswa sekarang udah banyak ya yang bisa nyusun tugas dengan lebih rapi, lebih terstruktur, dan lebih mudah direvisi kalau ada perbaikan dari gurunya. Mereka juga bisa cari referensi jauh lebih cepat dan lengkap. Kita lihat kayak AI, Brainly, habis itu Ruang Guru, dan lain-lain, dibandingkan kalau harus mencari secara manual, seperti sebelum adanya aplikasi-aplikasi belajar yang udah canggih kayak sekarang. Jadi, secara keseluruhan, penggunaan teknologi membantu siswa menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan lebih efisien, sekaligus meningkatkan kualitas hasil kerja mereka. Penelitian terdahulu yang relevan, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi memberikan pengaruh positif terhadap penyelesaian tugas siswa. Penelitian oleh Rosida DKK 2023 menemukan bahwa bimbingan belajar menggunakan media internet membantu siswa lebih cepat memahami materi dan menyelesaikan tugas sekolah. Penelitian dari Harahap dan Siswadi 2024 menyatakan bahwa pengguna teknologi termasuk artificial intelligence dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Penelitian dari Lestari 2015 menegaskan bahwa pemanfaatan TIK oleh guru berpengaruh terhadap kesiapan siswa dalam mengerjakan tugas. Penelitian dari Saputra DKK 2024 menunjukkan bahwa literasi digital memiliki hubungan dengan prestasi akademik, termasuk kemampuan siswa dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas penyelesaian tugas siswa. Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada fenomena yang terjadi secara alami. Metode ini bersifat naturalistik dan dilakukan langsung di lapangan, bukan di laboratorium. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman nyata subjek tanpa melibatkan perhitungan statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali makna, proses, dan konteks yang terjadi secara alami di lingkungan sekolah, khususnya terkait kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan perilaku siswa apa adanya, tanpa melakukan manipulasi variabel atau pengujian hipotesis.
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk naratif untuk memberikan gambar faktual mengenai bagaimana siswa memanfaatkan teknologi dalam proses penyelesaian tugas sekolah. Dengan demikian, kombinasi penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dianggap paling sesuai untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan autentik terhadap fenomena yang teliti. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Alam Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Duri, Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian, yaitu kemampuan siswa menggunakan teknologi dan pengaruhnya terhadap penyelesaian tugas sekolah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu dari Desember 2025 hingga Januari 2026. Proses penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Sumber datanya. Sumber data dalam penelitian ini memakai sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Primayati DKK 2017. Dalam penelitian ini, data primer berasal dari siswa SMP dan SMA Sekolah Alam Duri melalui wawancara, observasi, serta percakapan langsung terkait kemampuan mereka menggunakan teknologi dan bagaimana teknologi tersebut membantu mereka dalam menyelesaikan tugas sekolah. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Dari Dartiningsih 2016. Pada penelitian ini, subjeknya adalah siswa SMP dan SMA Sekolah Alam Duri, karena mereka menjadi pengguna langsung teknologi dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Penelitian ini terdapat 2 variabel utama. Pertama, kemampuan siswa menggunakan teknologi, yaitu sejauh mana siswa mampu memanfaatkan perangkat seperti smartphone, laptop, aplikasi belajar, dan internet untuk mendukung kegiatan akademik. Kedua, penyelesaian tugas sekolah, yaitu bagaimana siswa mengerjakan, menyelesaikan, dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Kedua variabel ini saling berkaitan karena kemampuan teknologi diduga berpengaruh terhadap lancarnya proses penyelesaian tugas. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket atau kuesioner yang disebarkan kepada siswa. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan terkait cara siswa menggunakan teknologi, aplikasi apa yang biasa dipakai, serta bagaimana mereka menyelesaikan tugas sekolah. Selain itu, peneliti juga menggunakan wawancara singkat kepada beberapa siswa atau guru untuk mendapatkan informasi tambahan yang tidak tertangkap oleh kuesioner. Teknik keabsahan data. Untuk memastikan data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Artinya, informasi dari kuesioner akan dibandingkan dengan hasil wawancara dan pengamatan sederhana di lingkungan sekolah. Jika data dari ketiga sumber tersebut menunjukkan pola yang sama, maka data dianggap valid. Teknik analisis data. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Langkahnya dimulai dari mengelompokkan jawaban siswa berdasarkan indikator kemampuan teknologi dan penyelesaian tugas. Selanjutnya, peneliti menghitung presentasi atau kecenderungan jawaban untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui apakah kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi benar-benar berpengaruh terhadap penyelesaian tugas sekolah.